Sebelum melakukan proses seismik interpretasi, kita perlu memeriksa atau menganalisis mengenai kualitas seismik data atau signal to ratio. Bandwidthnya mistai antar seismic line khususnya untuk project 2D ini. Pada tutorial saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk melakukan amplitude spectrum analysis dan juga mengenai mistime analysis antar seismic line di project interpretasi data 2D. Pada tutorial sebelumnya saya telah menunjukkan bagaimana men-setup 2D seismic interpretasi project dan telah menunjukkan bagaimana mengimport seismic data dari data Segway dan juga mendisplay di main window OpenText ini. Jangan lupa kita simpan sessionnya supaya ketika kita membuka lagi OpenText dan mau melanjutkan proses interpretasi atau analisis data selanjutnya, kita tidak mulai dari awal lagi. Jadi caranya untuk menyimpan session, klik di menu survei, pilih session, save. Kita beri nama misalkan 2D demo interpretasi, ya. Klik button OK. Jadi kalau udah kita simpan sectionnya, terus kita keluar dari OpenText ini dan kemudian kita mau melanjutkan project kita tinggal membuka sessionnya dengan cara klik menu survei, session, kemudian pilih restore, ya. Terus kita pilih di sini session yang kita akan gunakan. Itu tips pertama. Kemudian kita sebelum melakukan seismic interpretasi berusaha untuk melakukan quick analisis, ya, analisis bagaimana kualitas seismic data kita. Sekarang kita lebih detail ke line 78 extension ini, ya. Data ini tidak terlalu jelek-jelek amat, tapi masih ada beberapa migration artifact. Kalau kita lihat di sini banyak event yang cross-cutting terhadap reflektor utama, ya. Masih ada swing-swing migrasi. Nah, ini kalau kita bisa menghilangkan noise ini atau mengenhance signal to noise rasionya, akan bermanfaat ketika melakukan seismic horizon tracking, ya, interpretasi horizon untuk suatu reflektor. Terutama kita akan mendapatkan benefit ketika melakukan horizon tracking dengan mode auto tracking. Kemudian kalau kita mau melakukan analisis dari spektrumnya di OpenText, caranya adalah dengan kita klik kanan di seismic line yang akan kita analisis amplitude spektrumnya, kemudian pilih menu display, kemudian kita pilih amplitude spektrum, ya. Ini amplitude spektrum dari seismic line 73. Nah, kalau kita mau melihat amplitude spektrum dari 78 yang lagi di display di window utama ini, klik di
line 78XT ini, ya, pilih menu display, pilih amplitude spectrum analysis. Ya sebenarnya mirip-mirip aja dengan di line 73 ya tadi spektrumnya. Kemudian kalau kita mau zoom ya di area yang bandwidth interest ini, kita bisa set aksis parameternya di sini, frekuensinya dari 0 sampai misalkan 50 Hz saja ya, atau 60 lah ya. Nah, kita melihat bandwidth seismik kita ya, untuk amplitude spektrum ini kita menggunakan display untuk power spektrumnya dalam satuan dB, satuan relatif. Ini cukup membantu kita untuk menganalisis bandwidth. Kita harus mempunyai referensi di berapa dB ya untuk melihat bandwidthnya. Rule of thumb untuk seismic data, kita bisa menggunakan referensi di minus 15 dB ya, di sini sekitar sini. Jadi untuk bandwidth seismic data kita berarti bandwidthnya lihat di angka di sini ya, bandwidth untuk di 15 dB down ini dari 11 Hz sampai kurang lebih 40 Hz ya, bandwidth seismik kita itu antara 11 sampai 40 ya. Dengan mengetahui seismic bandwidth ini, kita bisa mengestimasi tuning thickness ataupun kita pergunakan ketika melakukan seismic well tie untuk mengenerate model wavelet ya. Nah, apa itu tuning thickness ya? Tuning thickness adalah kemampuan dari data seismik kita untuk resolusi vertikalnya. Artinya, misalkan kita punya lapisan batuan ya, ketika kita mengepik horizon di seismic response-nya, apakah lapisan batuan itu dapat kita pisahkan peak yang top lapisan dengan bottom lapisan tersebut. Untuk contoh kasus ini ya, kita memerlukan informasi velocity di target horizon yang kita akan analisis tuning thickness-nya. Cara menghitung tuning thickness adalah dengan rumus 1/4 lambda atau velocity dibagi 4 kali frekuensi dominan ya. Misalkan kita punya velocity informasi di lapisan geologi yang kita akan analisis tuning thickness-nya mempunyai kecepatan 2000 millisecond 2000 meter per second, dan kebetulan frekuensi dominan kita dari seismic data adalah 20 Hz, maka tuning thickness dari data tersebut adalah 25 meter. Jadi kalau kita mau memisahkan atau mengepik data dari lapisan batuan yang lebih kecil dari 25 meter, untuk kasus data ini kita kesusahan ya, tidak bisa memisahkan antara respon akibat lapisan atasnya atau lapisan bawahnya. Oke, itu amplitude analisis ya. Kemudian kalau kita lihat ya, ini intersection atau crossing antar line seismic line 78XT sama cross line dengan line 91. Kalau kita lihat lebih detail di sini ya, kemenerusan reflektor ini sama dengan yang lain di
91 ini terjadi misty ya. Contohnya ini kalau kita lihat telusuri reflektor ini yang digambarkan dengan warna putih, nah, ketemu sama hitam ya. Padahal harusnya yang putih ini ketemu sama respon yang putih di seismik ini ya. Nah, untuk melakukan line tie analysis di OpenDetect, kita bisa menggunakan plugin dari menu analisis, pilih misty analysis menu ya, klik sini ya, kemudian kita klik new analysis di sini, misty analysis from seismic trace ya. Kita tentukan volume seismik yang kita mau analisisnya. Nah, kemudian kita tentukan pilih semua line dalam hal ini ya. Nah, yang harus kita perhatikan juga ketika kita menganalisis data tersebut itu di window mana, di area interest mana. Nah, kebetulan kita area interestnya di 1500 ya sampai 2500. Nah, maka kita tentukan di sini area of interest kita 1500 sampai 2500 ya. Kemudian kita klik button apply. Nah, ini table ini menunjukkan hasil analisis misty dari beberapa kasus ya, misalkan dari line 132 dengan line 78XT itu ini lokasi berpotongannya, lintasan berpotongannya di sini. Kemudian hasil misty analisisnya untuk timing ada sekitar minus 15 milisecond misalnya, fasenya berbeda kurang lebih 23 derajat, dan perbedaan level amplitude-nya sekitar 1,2 ya. Nah, karena kita mau menginterpretasi ya, dari sesuatu respon seismik yang diketahui geologi markernya. Nah, kebetulan di kasus data ini kita punya informasi geologi marker di line 91, sehingga kita pada proses ini mau mentaikan semua line yang ada dalam project kita terhadap line 91. Untuk melakukannya, kita klik di sini calculate correction ya. Nah, kita pilih reference lines yang akan kita gunakan sebagai reference, di mana kita pilih line 91. Kemudian parameter-parameter ini bisa kita isi dengan defaultnya. Ini cukup saat ini untuk kita lihat hasilnya. Misalkan maksimum iterasi untuk komputasinya berapa ya, ada minimum RMS misty change-nya berapa gitu. Ini untuk parameter kalkulasinya. Kemudian kita klik calculate ya. Nah, ini adalah table untuk analisis misty semua line kalau kita referenskan terhadap line 91. Sehingga untuk keperluan seismik interpretasi, kita harus mengkoreksi time shift untuk line 132 ini sekitar 100-an milisecond. Fase rotasinya 198,
dan amplitude skalarnya 0,93 ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan amplitude perbedaan level amplitude antara lines itu nggak cukup signifikan. Jadi kalau ini koreksinya untuk amplitude skalar bisa kita abaikan. Nah, untuk aplikasi koreksi MISTA ini kita akan bahas menggunakan software open source juga, yaitu FreeUSB atau FreeDDS yang kita bisa download dari websitenya. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan menunjukkan prosesnya. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang tertarik bagaimana mengkoreksi MISTA ini, mohon ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.